ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Sadaqallahul Azim. Yang terhormat Bapak Rektor dan para wakil rektor YIM Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kepada yang kami hormati para dekan, direktur pascasarjana, dan semua teman-teman dosen yang ada di lingkungan YIM Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan dalam Allah SWT, dan kepada para staf, para pegawai, dan seluruh hadirin yang ada di ruangan ini, yang sekali lagi mudah-mudahan Allah memuliakannya, meridhoi langkah-langkah kita semuanya menuju tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin rahmatullah, saya diminta ditodong untuk mewakili teman-teman yang insya Allah akan berangkat memenuhi panggilan Allah SWT. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, kehadiran Ibu semuanya sebagai langkah konkret atas doa-doa yang akan dilantunkan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi kami mohon doa Ibu Bapak semuanya, semoga kami ini yang akan segera berangkat, yang insya Allah akan berangkat, dapat menunaikan segala macam persoalan yang akan kami lakukan selama di tanah suci maupun selama persiapan yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah, dari sekian banyak teman-teman yang berangkat, barangkali ada separuh yang sudah berkali-kali berangkat ke tanah suci, dan ada beberapa orang bahkan separuhnya mungkin baru akan berangkat sekali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu untuk berangkat selanjutnya. Dari kami-kami yang baru akan berangkat, barangkali ini merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa, satu kesempatan yang insya Allah tidak kami sia-siakan, supaya ketika kami menjalankan semua prosesi haji itu tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Mudah-mudahan oleh karenanya, untuk bisa menjalankan itu semuanya, maka salah satu dorongan yang harus diberikan oleh Bapak Ibu semuanya adalah sekali lagi doa, sehingga kami dapat menjalankannya dengan lancar. Mudah-mudahan kami dapat menjalankannya tanpa ada hambatan sedikit pun. Kemudian selanjutnya, bahwa kalau kita mengingat atau menurut manasik haji yang telah kami pelajari, menjalankan prosesi ibadah haji itu begitu cukup berat, terutama pada persoalan fisiknya. Yang akan berangkat kali ini ada Profesor Yahani, ada Ustaz Haji Jubri, ada Pak Sihabudin, Ibu Maisah, Ibu Reni, Bapak Irfan Salim, dan saya sendiri Saifuddin Jubri. Separuh dari yang akan berangkat barangkali usianya sudah setengah abad ke atas, dan separuhnya barangkali masih setengah abad ke bawah. Yang setengah abad ke atas barangkali secara fisik mungkin harus berlatih, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman, bagi kita yang
masih muda juga secara fisik harus berlatih. Akan tetapi yang muda-muda yang terutama beberapa kali ini barangkali masih memerlukan bimbingan lebih banyak. Mudah-mudahan di sana kita bisa bertemu, bisa saling komunikasi, bisa saling silaturahmi, sehingga apa yang harus kami jalankan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dengan cara kami dibimbing oleh bapak-bapak yang sudah senior dan sudah berkali-kali datang ke sana. Sekali lagi kami mohon doanya dan mohon maaf karena pergi haji itu seperti hanya orang yang akan meninggal katanya. Sebab perbedaan dengan orang meninggal, kalau meninggal itu kita datang menemui Allah dengan cara terpaksa. Tetapi ketika orang berangkat haji, kita datang menemui Allah itu dengan sukarela. Karena sukarelaan inilah yang kemudian doa dan segala sesuatu kami butuhkan, sehingga ketika kami harus menunaikan ibadah haji yang notabene adalah memenuhi panggilan Allah SWT, kami tidak menerima hambatan yang berarti, dan mudah-mudahan kembali menjadi haji yang mabrur, sebuah predikat yang saya kira dinantikan oleh sekian banyak jamaah dan siapapun yang akan berangkat haji. Terima kasih, mohon maaf atas apa yang kami sampaikan jika ada yang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, Pak Rektor tadi pagi jam 8 mendadak dipanggil Bung Ranata alias Dul. Mungkin ada acara kemarin itu kami akan diterima oleh mereka terkait dengan usulan al-status WIM terjadi di IAIN menjadi WIM. Tapi tidak jadi, mungkin pagi ini tadi dibicarakan. Satu itu. Yang kedua, salam Pak Rektor mengucapkan terima kasih kepada para calon jemaah haji yang 7 orang yang sudah disebutkan tadi namanya, yang sudah bisa menggagas acara seperti ini. Sebab ini acara gabungan dalam rangka mengefektif dan efisienkan kerja. Kalau harus ke 7 rumah kita berduyun-duyun datang, itu sudah 7 hari. Artinya dalam waktu singkat, insya Allah tanggal 9 Bapak-bapak jemaah haji atas 10 tahun akan berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah dalam rangka melaksanakan panggilan Allah. Kami mendoakan mudah-mudahan ibu bapak yang berangkat haji diberikan kemudahan, kelancaran, menjadi haji mabrur dan mabrur, dan bisa kembali lagi bersama-sama kita di Indonesia. Kemudian jangan lupa kami yang ditinggalkan juga mohon didoakan. Mohon didoakan yang belum haji berangkat haji, yang sudah haji berangkat lagi. Sebab kalau kita lihat Prof. Dihami ini berangkat haji, saya tanya terakhir kemana? Pak Imam berangkat haji lagi? Ya, saya nggak berangkat haji. Saya nganter anak saya haji. Iya, waktu daftar ke Kemenak juga sebetulnya tidak boleh, tapi karena alasan nama tidak pakai haji dan alasannya nganter anak berangkat haji, maka langsung saja waktu di ACC untuk berangkat haji. Jadi ini sebetulnya untuk kita, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti beliau, berangkat lagi, berangkat lagi, berangkat lagi. Saya belum nanya resep berkali-kali berangkat haji itu seperti apa, tapi ada sinyal jawabannya. Uang sertifikasi dosen itu tidak membayar angsuran yang lain, tapi membayar angsuran haji. Oh itu sebenarnya itu. Nah, bagi kita kan masih banyak angsuran-angsuran. Bagi Prof. Dihami angsurannya haji, kan itu bisa. Nggak apa-apa, angsuran yang lain mungkin sama. Selesai haji, angsuran yang lain baru kita laksanakan angsuran. Ibu bapak sekalian ya,
Jadi Pak Udi mau bicara lama kan ini. Saya tadi mau langgapan yang sedikit. Tapi nggak apa-apa lah. Kita doakan mudah-mudahan sekali lagi para calon jemaah haji diberikan kesehatan, kekuatan untuk pelaksanaan ibadah sesuai yang direncanakan oleh yang bersangkutan, dan kita juga berharap sepulang ibadah haji mendapat haji yang mabrur dan mabrur. Mungkin itu saja, saya tidak mengganggu Pak Udi mau sedikit memberikan pencerahan khususnya pada para calon jemaah haji dan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'mata abawallahu la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata abawallahu la syarika lah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, yang saya muliakan dan yang saya hormati para Bapak Rektor atau yang mewakilinya Bapak Warek 1, Insya Allah Rektor tahun 2019. Guru besarnya dulu Pak. Sebenarnya saya ini kan tadinya mau nyalon rektor, cuman karena saya ceramah nggak jadi nyalonnya. Kalau Pak Fauzul nanti akan menyampaikan visi misi rektor, kalau saya sekarang visi misi haji. Juga yang saya muliakan dan saya hormati para warek 1, 2, 3, juga para dekan syariah tarbiyah dan saya sendiri Usuluddin. Juga yang saya muliakan dan saya hormati Direktur Pasca Sarjana sebagai saingan dari Warek 2. Masing-masing ada kubu dan masing-masing ada pertemuan setiap hari. Doakan mudah-mudahan kedua-duanya menjadi rektor. Tapi rupanya diundur ini Pak, diundur waktunya karena yang daftar baru 2 yang daftar, harus 3. Kemarin saya usulkan Pak Hude disuruh nyalon, kok kering gitu. Utang juga dia nggak mau nyalon, tapi didoakan mudah-mudahan besok daftar Pak ya. Juga yang saya muliakan dan saya hormati para wakil dekan, juga guru besar calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin OYNC yang mempersilahkan saya dengan sebab kalau saya ceramah melihat MC, saya teringat akan pengalaman saya waktu saya ceramah di Lampung. MC-nya kemudian perempuan, kemudian saya jatuh cinta, saya lamar langsung nikah. Kalau sini ya sudah sering sama-sama dilamar lagi musik. Semua sajalah yang saya muliakan dan saya hormati. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka di aula Profesor Dr. Haji Sadri Hasan
dalam rangka menghantarkan doa restu tentunya bagi saudara-saudara kita yang insya Allah pada tanggal 9 September akan melaksanakan ibadah haji. Semoga ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sesuai dengan harapan kita, hajinya adalah haji mabrur, haji yang dibarengi dengan hal-hal yang wajib, bukan haji yang tidak dibarengi dengan hal-hal yang tidak wajib. Insya Allah balasannya juga surga. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak banyak bicara tentang panjang lebar tentang haji, tapi ada 4 hal yang akan saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pertama adalah bahwa haji adalah ibadah yang amat mahal, ibadah yang bergengsi. Ongkosnya saja Masya Allah, kalau hanya sertifikasi 1 tahun juga nggak cukup kayaknya Pak. Jadi ibadah yang amat mahal, ongkosnya mahal sampai 35 juta. Juga kalau daftar sekarang itu nunggu sampai 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun, berarti kalau daftar sekarang tahun 27 baru kita bisa berangkat. Di samping itu juga ibadah haji menaikkan popularitas kita. Bahkan di kampung Pak, kalau ikut ngeriuk, kopiahnya kopiah hitam, itu paling bagian jatahnya ikan belanak sama bandeng. Tapi kalau peci haji itu udah mentok gitu Pak. Bahkan kalau sudah pakai peci haji, kalau ngeriung serba salah. Duduk di pintu di belakang nggak boleh katanya pemaling. Tapi kalau duduk di depan takut suruh berdoa. Jadi serba salah. Bahkan kalau orang sudah haji itu mendapatkan titel haji, dan sekalipun orang itu pinternya kayak apa di bidang agama, itu tidak bakal disebut kiai, paling banter disebut kiai. Makanya Pak Huderi sekalipun ilmu agamanya luar biasa, kalau belum pernah haji jangan harap dipanggil kiai, paling kiai Huderi. Itu di kampung saya, dan saya kira fenomena yang ada di Bandung seperti itu. Jadi kalau belum haji itu sekalipun pinternya kayak apa, itu disebutnya kiai bukan kiai. Tapi kalau sudah haji, sungguh pun pensiunan PNS, kemudian dia hafal hadis, beberapa hadis dan ayat Al-Quran, kemudian beberapa dalil, dehebnya juga enggak, ya apalagi jenggotnya putih seperti Profesor Baimantehani. Ini wow beneran, disebutnya kiai, cium tangannya juga begitu tuh. Makanya biasanya orang yang suka dicium gini, minyak wanginya juga minyak misik 1 botol biasanya. Kemudian juga biasanya kalau sudah haji, ini luar biasa, mendapatkan titel haji dan sebutan haji. Bahkan saya pernah memanggil seorang Pak Haji, lagi ngapain? Lagi ngadu ayam gitu. Pak Haji lagi apa? Lagi koprok gitu. Lagi apa? Lagi ngerangge gitu. Jadi tetap sekalipun perilakunya seperti itu, tetap dipanggil titel Pak Haji. Jadi betul-betul haji ini mahal sekali. Makanya banyak orang yang menunaikan ibadah haji, kadang-kadang ada yang tujuan prestise. Makanya tidak aneh, tidak heran apabila para pejabat kita yang apabila hendak mengikuti pilkada atau pemilu legislatif ini berduyun-duyun untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh.
Tapi insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita tidak ada niat prestise, tapi insya Allah kualitas haji yang pada gilirannya akan dapat diekspresikan ke dalam bentuk perilaku keseharian, dan insya Allah akan menjadi haji mabrur dan balasannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang jelas bahwa ibadah haji adalah ibadah yang amat bergengsi dan ibadah yang amat mahal sekali. Karena status sosialnya naik, kemudian juga disebut dengan titel haji. Sekalipun titelnya rembel, profesor, doktor, dokter Andes, BA, MA, SH, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak dibarengi dengan haji, alah dia turun sempurna Islam itu. Tapi Pak Imam ini sekalipun guru besar dan sudah haji 2 kali, kayaknya belum sempurna haji mabrur, disebut rabinya bagi siji. Kita tak sebelum teteh dewek paling dibalik di dewek paling. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat akan sebuah, bukan intermezzo, ini kenyataan memang. Ada seorang pemuda tapi sudah dipanggil sebagai ustadz, dia sudah dipanggil tokoh masyarakat, tapi karena dia melihat bahwa haji ini menyebabkan segalanya naik, termasuk status sosial dan lain sebagainya, akhirnya dia melamun dan menghayal bagaimana saya supaya bisa pergi haji, padahal dia nggak mampu. Akhirnya dia curhat kepada orang tuanya, "Mak, saya ini pengen haji agar saya dipanggil ustaz, agar nanti ngeriung juga jangan hanya mendapatkan belanak dan ganteng, tapi ayam dan daging nanti gimana, Mak?" Ya udah, pergi aja haji, daftar ke sana, tapi uangnya dari mana? Udahlah, kawin aja dengan ibu-ibu kaya di tetangga tuh, dia janda kaya, nikahi saja, nanti biar nikah dengan beliau, nanti Anda kan diberangkatkan haji. Rupanya dia tanpa pikir panjang mengikuti nasihat itu, dia menikahi ibu-ibu kaya itu, janda kaya itu. Setelah dinikahi, waktu itu bulan-bulan Sya'ban, langsung daftar haji. Rupanya ketika hendak berangkat haji, dia sakit. Setelah sakit meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dan di visum, ternyata kata yang ahli visum, orang ini banyak menelan air susu istrinya yang sudah kadaluarsa. Jadi yang jelas bahwa sungguh pun ibadah haji ibadah yang mahal dan bergengsi, ya jangan kita memaksakan kehendak, jangan memaksakan kehendak sehingga sampai seperti itu. Yang jelas bersyukurlah bagi saudara-saudara kami yang sekarang hadir di sini. Insya Allah berangkat haji berarti sudah dapat melaksanakan ibadah yang amat mahal dan bergengsi. Tinggal bagaimana mensyukurinya. Tentu saja bukan hanya syukur dengan lisan, bukan hanya syukur dengan hati, tapi juga syukur dengan perbuatan. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa haji adalah ibadah yang di dalamnya terdapat kontrol sosial yang amat kuat sekali. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu adalah ibadah yang tidak ada kontrol sosial, hanya Allah yang tahu. As-sauli wa ana azzihi di sini. Jadi bahwa puasa itu adalah ibadah privat, ibadah personal, rahasia antara Allah dan manusia. Tidak ada orang lain yang ikut di dalamnya. Berbeda dengan sholat ibadah yang lebih baik dilaksanakan secara berjamaah, berarti ada kontrol sosialnya. Kemudian zakat juga ada badan amil zakat, sehingga ada kontrol sosialnya. Apalagi haji dilaksanakan dengan banyak orang, sekarang ini jutaan, mungkin hampir 6 juta orang yang melaksanakan ibadah haji. Hanya kuota Indonesia lah yang terbatas. Mudah-mudahan tahun yang akan datang akan bertambah kuota kita sehingga tidak waiting list terlalu lama. Yang jelas bahwa ibadah haji ini ada kontrol sosialnya, dilaksanakan dengan banyak orang. Bahkan ibadah haji kayaknya yang sudah menjadi tradisi ini
dianggap oleh masyarakat kurang sah, kurang sempurna kalau tidak diantar. Apalagi kalau orang Bontang biasanya kalau pergi haji itu 3 mobil sampai 4 mobil, sampai jalan kaki, sampai tempat jamaah haji sudah berangkat, dia baru datang. Jadi memang sudah ada kan juga diantar oleh orang, di sananya juga beribadah dengan orang banyak. Kemudian juga ada tasyakuran. Ini merupakan suatu keharusan sebab ada kontrol sosial. Dan karena ini ada kontrol sosial, ya sudah merupakan tradisi bahwa kalau kita mau melaksanakan ibadah haji, satu diajari, dikomati, kemudian ada tasyakuran, diarak, diiring dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini tradisi yang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang patut dipertahankan. Karena IAIN ini adalah lembaga perguruan tinggi Islam, tentunya jangan sampai menghilangkan tradisi ini. Kalau perlu ya dari institut yang mengadakan, bukan dari jamaah itu sendiri. Saya suka seperti itu. Sebab kalau ibadah yang di dalamnya ada kontrol sosialnya ini Pak, kalau tidak dipertahankan, ini apa kata orang? Umpamanya contoh, Pak Huderi pergi haji tanpa selamatan, tanpa diantar orang, kemudian datang ke sana haji, kemudian pulang tanpa dijemput, tanpa apa kata orang? Itu paling haji ini haji Singapura, paling haji ini haji Malaysia. Alah, hujan berdasar jiwongi pelit, makanya urus selamatan orang. Jadi yang jelas bahwa ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan, bahwa ibadah haji adalah kontrol sosialnya sangat kuat sekali dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk puasa di dalamnya. Hal yang ketiga yang akan saya sampaikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa ibadah haji ini di dalamnya terdapat sensitivitas yang amat tinggi sekali. Jadi memang haji ini dapat menggerakkan kepada jamaah haji atau pelakunya itu semangat keagamaan yang amat tinggi sekali. Coba saja kita lihat, kalau orang yang sudah pergi haji itu kejar-kejaran untuk berlomba untuk datang duluan ke masjid. Apalagi dengan hadis arba'in, sholat arba'in, satu hadis arba'in, sholat arba'in, sholat 40, ini kejar-kejaran yang luar biasa agar tidak tertinggal waktu untuk sholat berjamaah di dalam Masjid Nabawi. Kemudian juga orang kadang-kadang berlomba untuk sholat di dalam Masjidil Haram. Coba kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang datang ke orang yang datang ke Masjidil Haram pergi haji itu kadang-kadang datang jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, kadang-kadang nggak pulang sampai subuh. Nah di sini hadirin yang dimuliakan Allah. Nggak taunya kalau waktu subuh itu jam 6 ya, jam 6 pagi itu waktu sholat subuh. Dan kita datang jam 1 sampai jam 6 ini kan luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi kita kadang-kadang ingin duduk di depan Ka'bah. Ketika kita ingin duduk di depan Ka'bah, sedangkan WC jauh, kamar mandi jauh. Kemudian kalau kita batal wudhu juga bagaimana? Akhirnya ya dengan memaksakan diri dari jam 1 sampai jam 6 pagi duduk di depan Ka'bah. Kemudian ada azan jam 3, dikirain azan subuh, padahal itu azan kedua. Kalau di sini taklim, ada orang yang menganggap itu azan subuh sehingga dia langsung sholat subuh, sholat qobliyah subuh begitu. Pas nunggu ke azan subuh lama bener. Apa kata dia? Oh sholat subuhnya lama bener, ini sudah 3 jam ini, padahal yang tadi itu bukan azan subuh. Kemudian pas azan subuh mulai imam membaca Yasin sama Tabarok. Saya punya teman namanya si Soleh ini, bukan terintermezzo, ini kenyataan. Pas dia sholat Allahu Akbar, baca Yasin, baca Tabarok, apa dia bilang? Ini sholat lama bener katanya. Pas istrinya ngomong, ya bu kita pengen nuntut bu. Sejini mana ngomong, sering masalah ngomong, ini pada ngomong. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang jelas memang seperti itu, sensitivitas itu tinggi sekali. Coba kita lihat, saya punya teman ketika pergi ke Mekah, dia haji, kemudian sholat subuh, di samping qobliyah juga ba'diyah, ya hadirin. Kemudian asar juga qobliyah dan ba'diyah. Ada mayit, dia sholat mayit, padahal perempuan itu. Saya tegur, kenapa Anda ba'diyah asar dan subuh dan juga sholat mayit? Apa jawab dia? Mumpung lagi di Mekah Ustaz, berbuat ganjaran di kita. Mumpung sih mumpung, kan harus prosedural di situ. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, memang sensitivitas ini tinggi sekali. Sampai-sampai ketika ada seorang laki-laki, orang tua, yang kemudian ini kena penyakit alergi, kemudian saya panggil dokter, kemudian mau diobati nggak mau. Apa dia bilang? Ya dokter, Ustaz, nggak usah diobati saya. Kenapa? Ini bukan penyakit biasa, bukan alergi, ini bukan. Tapi ini azab bagi saya. Memang sebelum haji saya tukang kalau beras. Jadi sensitivitas itu luar biasa di situ. Sehingga ada kejadian-kejadian kecil dikaitkan dengan perilakunya, sehingga langsung bertobat. Berbeda dengan di kita, ada tsunami sekalipun, apa dia kita bilang, oh itu alami biasa. Jadi sensitivitasnya kurang peka di kita. Tapi kalau sudah di Mekah, luar biasa. Sampai ada seorang laki-laki, kemudian dia kena alergi juga, karena tidak pernah mandi, kemudian tidak pakai celana nggak ganti-ganti, akhirnya dia kena juga, kena infeksi. Pas kena infeksi mau diobati nggak mau juga. Apa alasan dia? Ustaz katanya, saya lagi diajak dari suka gonta ganti pacar saya. Kalau gonta ganti istri nggak jadi masalah, malah tambah juga silahkan saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi memang sensitivitas ketika kita pergi haji ini luar biasa, tinggi sekali. Oleh karenanya mohon untuk dipertahankan agar dapat diaktualisasikan setelah pulang dari haji. Kalau dulu ketika di Mekah kita kejar-kejar masjid, apalagi ada azan, sebelum azan pun sudah nongkrong di sana. Tapi setelah pulang dari Mekah, kita kadang-kadang ada azan, malah nunggu waktu sudah habis di situ. Jadi sensitivitas kita tolong dipertahankan nanti setelah pulang dari sana. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ibadah haji itu, hadirin yang dimuliakan Allah, di dalamnya merupakan kumpulan simbol-simbol. Simbol-simbol ini harus diekspresikan ke dalam bentuk perilaku keseharian kita. Kalau tidak diekspresikan, itu merupakan kepalsuan. Bahkan di dalam surat Al-Ma'un dijelaskan, orang yang mendustakan agama itu bukan orang yang tidak sholat, tapi orang yang menghardik dan juga tidak memberikan sesuatu kepada yatim dan orang miskin, dan juga menghardik orang janda dan lain sebagainya. Di sini artinya bahwa di dalam ibadah haji ini ternyata banyak simbol-simbol. Kalau tidak diekspresikan ini percuma saja. Banyak kita dapati orang yang pergi haji sudah beberapa kali, tapi perilakunya tidak sesuai dengan haji itu sendiri. Sering digambarkan di film sinetron itu ada Haji Muhyiddin, ada Haji Jamal, dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa dalam haji itu penuh dengan simbol-simbol dan merupakan kepalsuan kalau tidak diekspresikan. Coba kita lihat bahwa haji itu memang dalam pengertian etimologis al-qasdu ila baitil mu'azzam, yang artinya adalah menyengaja untuk datang ke rumah Allah. Itu simbolik sekali hadirin. Dan makna esensialnya adalah bahwa haji adalah mencerminkan diri, kepulangan diri kepada Allah. Tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia bahwa haji ini adalah kita digambarkan pulang kepada Allah, back to God. Yang selama ini kita jauh dengan Tuhan, sekarang kita mendekat dengan Tuhan. Dan selanjutnya bahwa ibadah haji ini pertunjukannya dimulai di mikot, hadirin dan dimuliakan Allah. Makanya di mikot ini kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk pakaian ihram. Pakaian ihram ini sebagai simbol
kepulangan kita, artinya kebangkitan kita setelah meninggal dunia, bangkit kembali dan kita bertemu dengan Allah. Dan di situ kita sholat, kita niat, punya komitmen, dan kemudian di situ muharramat sudah mulai berlaku. Artinya kita diharapkan untuk melakukan hal-hal yang tertentu. Pertama adalah kita tidak boleh atau dilarang untuk bercermin diri. Artinya bahwa orang kalau sudah mencintai dirinya secara berlebihan, maka orang itu akan jauh dengan Tuhan. Contoh saja, Adam Hawa jauh dengan Tuhan karena dia sangat mencintai dirinya sehingga melanggar apa yang diajarkan oleh Allah. Kemudian Fir'aun juga jauh dengan Tuhan, setan juga iblis jauh dengan Tuhan. Kenapa? Amat mencintai dirinya sehingga menjadi egoistis. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, benar kata Al-Quran, apakah kalian tidak melihat orang yang diperbudak oleh kepentingan diri, matanya tertutup untuk kepentingan orang lain, dan telinganya tuli untuk mendengar cerita orang lain, tangannya terbelenggu untuk berderma kepada orang lain. Oleh karena itu, lupakan dirimu untuk sementara ketika kalian mengenakan kain ihram. Dan di sini hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh mengembangkan subjektivisme setelah pulang dari sana. Dan kemudian selanjutnya kita juga tidak atau dilarang bercumbu. Artinya dilarang bercumbu. Bersama rofas, Pak ya. Jadi sekali waktu pakai ihram kita tidak boleh bercumbu. Apalagi sampai bersetubuh dengan istri, itu tidak boleh. Sekalipun itu istri sendiri jangan. Saya kira memang harus ditahan dulu, makanya ibu-ibu dibekali dululah suaminya ketika hendak berangkat ke sana. Sebab sekalipun di luar ihram itu boleh, tapi cari tempat kayaknya susah di sana. Ada yang di WC lupa kunci, ada orang masuk, waduh di situ. Bahkan saya pernah tahun 83 waktu jadi tenaga musik, itu luar biasa itu. Jadi saya lagi di King Abdul Aziz, lagi duduk di King Abdul Aziz. Kemudian di situ melihat mobil, di bawah ada mobil. Rupanya suami istri ini sudah nggak tahan, akhirnya main di bawah mobil itu. Tahu-tahunya sopirnya datang, mobilnya jalan, ayo. Pas melihat besoknya itu ditumpukan tas, rupanya ada kuli mau mengambil tas, rupanya ada orang itu, dia menjerit, dia lari, ada apa? Gak tahu tuh, katanya pas melihat luar biasa. Jadi memang kita harus tahan ya, sekalipun di luar ihram, apalagi di dalam ihram itu kita tidak boleh untuk seperti itu. Jadi cinta betul-betul hakiki, tidak didasari dengan nafsu lagi. Ini makna esensi dari muharramat, dilarang bersetubuh di situ. Dan selanjutnya juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ kita dilarang untuk berpakaian yang dijahit. Sebab pakaian yang dijahit ini menunjukkan perbedaan di antara kita, pembeda. Mana proyek yang bagus, baju yang bagus, artinya perbedaan tidak lagi perbedaan tidak lagi diluncurkan sekarang di waktu pakaian ihram itu. Sebab manusia tidak lepas dari perbedaan, tapi jangan memperuncing perbedaan. Oleh karena itu sungguh pun sekarang ini sudah hangat-hangatnya, sudah panas-panasnya menjelang pilek, ya kita tidak perlu memperuncing perbedaan. Perbedaan biasa ada yang pro ke Pak Fudul, ada yang ke Pak Jack, ada yang ke Pak Huderi, ada yang ke siapa begitu. Makanya yang lebih pinter itu adalah Pak Profesor Imatihati. Giliran pilrek dia pergi haji gitu kan ya. Alhamdulillah nggak milih katanya. Jadi akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas perbedaan itu biasa ada, tapi jangan sampai diperuncing. Kemarin ini lagi pilkada di Cilegon, saya katakan sama istri saya, wahai istriku, ciptakan demokratisasi dalam rumah tangga.
Tidak boleh sampai ini. Kalau Anda suatu-waktu jenuh ya tidak jadi masalah. Anda menghadap ke barat, Papa menghadap ke timur. Mama ke selatan, Papa ke utara. Giliran Mama ke atas, Papa ke bawah. Akhirnya ternyata anak itu hasil kebersamaan tapi dalam perbedaan. Dan indah sekali saya kira. Jadi saya kira memang dengan kebersamaan dan sinergitas ini akan terasa indah, akan terasa bermakna. Coba kita lihat analogi pohon kelapa yang luar biasa congkaknya, sombongnya terhadap makhluk kecil pohon kacang hijau. Akhirnya apa kata kacang hijau? Wahai pohon kelapa, jangan kau jatuhi aku setiap hari, jangan kau sakiti aku setiap hari. Apa kata kelapa? Udah terima sajalah salahnya Anda menjadi makhluk kecil, katanya. Apa kata kacang hijau? Awas kamu, yang tua diambil sama yang punya, diperas jadi santan dan digabung dengan aku dalam satu periuk, jadilah bubur. Setelah jadi bubur kagak ada orang ambil bubur kelapa tapi bubur kacang hijau. Saat Al-Khabiri dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, Anda orang Muhajirin, saya orang Ansor. Saya ini orang Ansor, punya tanah hektaran, ambil saja separuh untuk kamu. Saya punya istri 2, ambillah 1, nanti akan saya ceraikan. Yang tercantik ambillah. Jadi seperti itu luar biasa kebersamaan yang dijalin oleh Muhajirin dan Ansor begitu. Makanya tolong saudara-saudara di sini yang sudah istrinya 3, beri kesempatanlah yang belum begitu. Beri kesempatan yang belum, seperti Pak Hudari, Pak Faudu juga melanjut kayaknya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang jelas bahwa di situ kita dilarang untuk menggunakan pakaian yang berjahit. Artinya itu makna simbolis, makna simbol, sedangkan makna esensinya adalah kebersamaan dan sinergitas harus kita jalin baik waktu di sana maupun setelah di sana. Dan selanjutnya kita dilarang untuk membunuh, mencabut pohon-pohonan, memburu. Artinya kita berdamailah dengan alam. Sebab Allah tidak akan pernah merahmati kita sebelum kita merahmati sesama alam. Nah di sini, jadi yang jelas bahwa di dalam haji ini ada kumpulan-kumpulan simbolis atau simbol-simbol yang apabila tidak diekspresikan, ini tentunya sia-sia dan merupakan kepalsuan. Selanjutnya, ketika kita datang ke Mekah, itu kita melakukan tawaf. Di dalam tawaf ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini juga simbol. Kita berkeliling 7 kali dan kemudian diawali dengan angkat tangan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di situ langsung kita ke multazam dulu, kalau nggak salah di multazam dulu, kemudian dengan angkat tangan, kemudian kita menempatkan Ka'bah di sebelah kiri kita, muter 7 kali, baru kita di multazam di situ. Itu simbolik hadirin yang dimuliakan Allah, dan makna esensinya adalah bahwa selama sepekan kita tidak boleh untuk lupa kepada Tuhan. Kita selalu bergantung kepada Tuhan. Tidak ada ruang kosong ketika tawaf. Kita betul-betul tidak ada ruang kosong kecuali hanya Allah di dalam diri kita. Jaga, khusyuk, rofas itu tidak ada dalam hati kita. Tapi kenyataannya justru ketika tawaf itu, masya Allah, banyak cerita-cerita yang menggelikan hadirin. Sampai saya geli ketika ada 2 orang lurah, datang ke tempat saya di maktab saya. Apa dia bilang? Oh, Ustaz kasih monjok wongir. Lebih kan, lo orang bikin terjadi langsung senggol pingsan, lepas monjok harus ini, sebelah walamak. Akhirnya ada 2 minggu ngejeret bature, itu kasar Ustaz. Hari kita mau apa? Lo bareng nyenggol lagi kita terkuat ini. Di atas pisan lebaran. Jadi kadang-kadang orang Indonesia pulang dari Mekah, itu yang diceritakan itu bulat, itu berantem nonjokin orang dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dimuliakan Allah, jadi juga ketika hendak tawaf, malah justru orang ini nggak tawaf dulu, dia di multazam. Karena yang dibawa itu 2 orang istrinya, makanya tolong ini yang istrinya 2 di sini seperti bagus kalau Dani dan sebagainya.
istrinya semua dibawa. Karena Iman tahu kan Kiai Salim ini. Jadi si Kiai Salim itu istri kedua tahu multazam itu tempat mustajab. Akhirnya pas lagi meleng si anunya siapa namanya si Kiai Salim-nya, istri tua langsung mendekati multazam. Ya Allah, aku ini istri tua, tolong istri tua ini, atau tolong katanya ceraikan istri muda sebab mengganggu kenyamanan istri tua. Tolong ya Allah, ini multazam, tolonglah ceraikan istri muda. Rupanya dia pergi, istri mudanya datang lagi. Ya Allah, aku istri muda sungguh datangnya baru dan terlambat, tapi aku yang jelas harus monopoli suamiku. Tolong ceraikan istri tua. Rupanya balik di maktab dipegang kabeh, dicerai semuanya hatinya. Tapi kalau sudah terpaksa, sudah didoktrin, silakan dibawa kedua. Tapi tolong, wahai kaum istri, kalau berdoa jangan mudah tersinggung. Ketika Pak Sobri nanti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, istrinya yang kedua Jenabnya tersinggung minta dicerai. Akhirnya kata Sobri, janganlah sayang, orang pasti namanya Jenab, orang cerdas namanya hasanah kan. Akhirnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Jenab. Tolong jangan salah paham, Hajar Aswad itu ada 8 batu kerikil itu yang katanya dari surga, Wa'lam. Dan Umar bin Khattab waktu ditanya, kenapa Anda mencium Hajar Aswad? Ya kalau nggak dicium, kalau nggak disuruh Rasul, kalau ini bukan ta'abudi, saya tidak mau mencium ini sebab itu batu biasa. Ini konon dalam sejarah katanya asalnya putih karena dari surga, tapi karena banyak disentuh sehingga menjadi hitam. Itu Hajar Aswad itu ada ditaruh di lem di suatu kayak seperti baskom, ada 8. Jangan seperti seorang tukang beca, maaf ini hadirin yang dimuliakan Allah, ketika dia mau haji, ada yang mau umroh, dia tanya sama temennya, Hajar Aswad itu yang kayak apa? Udahlah, yang hitam itu Hajar Aswad, cium aja di sana. Pas datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, setiap ada orang hitam dicium. Setiap yang hitam dicium. Nah rupanya lagi lihat-lihat semua begini, ada mati lampu rupanya. Dia masuk ke kayak ehlonnya orang Afrika. Pas masuk, Masya Allah, gelap ini mati lampu. Pas dilihat, wah ini Hajar Aswad ini. Langsung dicium ini. Pas keluar, wah mama dari mana saja kamu? Bapak dari mana? Cium Hajar Aswad. Rasanya keren, bujuk angin apa? Ini sebenarnya manilah. Kita dari bilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawaf ini sebenarnya kita berkeliling Ka'bah, kita berdoa di sini, kita sudah melebur dengan Tuhan. Di hati kita itu tidak ada ruang kosong untuk khusyuk, untuk jaga, untuk rofas, apapun tidak ada ruang kosong di dalam hati. Sehingga menyatu dengan Tuhan waktu itu. Dan kemudian setelah itu kita sa'i. Kemudian sa'i kita bekerja, berusaha. Artinya secara simbolik memang kita bolak-balik 7 kali dari Safa Marwah. Tapi sebenarnya esensialnya adalah ketika tawaf, setelah pulang, selama sepekan kita selalu bergantung dengan Tuhan. Dalam bekerja selalu bergantung dengan Tuhan. Kita ingat kepada Tuhan, jangan sampai lupakan Tuhan. Kemudian kita dalam jumroh, artinya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Memang secara simbolik kita melempar batu, tapi ada orang yang salah paham, dianggapnya batu itu adalah setan-setan atau penjelmaan. Silakan mereka. Silakan. Jadi ada yang apa namanya lempar batu, sampai ada sepatu yang dilemparkan. Yang kasihan kalau yang botak-botak di depan gitu. Kayak Mas Awan cerita, pas ada yang lempar kena jidat, jadi tembakan setan ini nggak terdewe. Jadi ada yang dimuliakan ada ini seorang pengusaha yang tidak kenal ibadah, tidak kenal sholat, tidak kenal apa, tapi dibiayai ongkos hajinya. Dia pergi haji. Kemudian setelah pergi haji dia
dalam jumroh pas lempar, dengan sesukanya mana setan dilempari, apapun dilemparkan ke setan. Setannya dari lempar rupanya dengan kertas yang berbahasa Arab. Setelah diterjemahkan apa artinya? Sesama setan nggak boleh saling lempar. Jadi artinya yang dimuliakan secara simbolik memang seperti itu. Tapi ya secara esensial bahwa kumpulan-kumpulan simbol-simbol yang ada dalam ibadah haji itu harus diekspresikan sehingga akan disebut dengan haji mabrur. Mabrur itu isim maf'ul yang dibarengi dengan hal-hal yang wajib, sementara mabrur adalah dibarengi dengan hal-hal yang wajib. Oleh karenanya mudah-mudahan 4 hal yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti dan difahami oleh calon jamaah haji sehingga nanti hajinya betul-betul tidak terjebak oleh formalisme atau tidak terjebak oleh simbolisme, dan juga insya Allah hajinya haji mabrur dan dapat mensyukuri ibadah haji yang merupakan ibadah yang mahal dan bergengsi ini. Yang terakhir saya simpulkan bahwa pertama, ibadah haji adalah ibadah yang mahal dan bergengsi. Yang kedua, ibadah haji adalah ibadah yang memiliki kontrol sosial yang amat kuat. Yang ketiga adalah ibadah haji memiliki sensitivitas yang amat tinggi. Kemudian yang keempat adalah ibadah haji di dalamnya merupakan kumpulan simbol-simbol yang kalau tidak diaktualisasikan dan dijawantahkan justru ini merupakan kepalsuan dan sia-sia. Segitu saja, semoga bermanfaat dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang pergi haji tahun ini pulang mendapatkan haji mabrur dan bermanfaat bagi dirinya dan kita semua termasuk kampus yang tercinta ini, yaitu IAIN SMHB Serang, Banten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.